sekilas saja mengenai data statistik tadi yang sudah disampaikan Pak Inarno. Yang menarik ini siapa rekan-rekan wartawan yang hadir di sini yang ikut ke Bandung? Ingat nggak ada yang bertanya sama saya, Pak Urip, akhir tahun nanti jumlah investor SID-nya berapa? Saya jawab, SRO tidak pernah menargetkan jumlah SID. Yang di SRO lakukan yaitu menyiapkan infrastruktur, memberikan layanan, meningkatkan pelayanannya, produk-produk yang ada, melakukan efisiensi market, last but not least juga antara lain edukasi. Tentunya ini semua berkat dari arahan dan support juga dari OJK. Jadi tolong nanti wartawan rekan-rekan ini jangan tanya ya, karena tebakan saya benar. Saya jawab waktu itu 10,2 sampai 10,3. Kalau saya nggak salah saya menjawab gitu ya, tolong dikonfirm. Jadi jangan nanya nanti Pak akhir tahun 2023 Desember berapa gitu ya. Kalau mau nanya mungkin nanti malam Jumat Kliwon aja WA saya. Yang menarik di sini tadi ya retail 99,63%. Ada 17 fintech yang berperan. Next slide. Oh ya, mohon maaf, di samping dari SID yang 10 juta, KSCI juga memanage SID untuk BP Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, yang jumlahnya ada 4 juta lebih. Jadi sudah ada 14 jutaan yang kita handle untuk SID. Next. Ini saya hanya highlight saja, misalnya kalau detail investor untuk individu institusi ya kita lihat yang di reksadana 9,5 juta itu 99%-nya itu 0,88 itu berupa retail. Namun apabila kita lihat jumlah asetnya, institusi yang masih mendominasi dari nilainya 67,52%. Kalau kita bergeser ke sebelah kanan, investor yang lokal dan asing, alhamdulillah lokal sudah menguasai mendominasi gitu ya dari jumlah SID-nya. Alhamdulillahnya komposisi asetnya juga lokal yang lebih dominan. Contohnya yang CBAS itu sudah 60%-an. Next. Ini dari slide ini yang menarik, kita lihat yang sebelah kiri ya, pertumbuhan aset under management untuk fintech-fintech yang ada 17 jumlahnya yang sebagai selling agent. Keberadaan mereka jelas sangat membantu. Kita bisa lihat AUM tahun 2018 hanya 688 miliar. Meningkat hampir 38 kali. Menjadi hampir 26 triliun, 25,9 triliun peningkatannya. Jadi keberadaan dari tadi fintech ini yang mempermudah, mempercepat melakukan transaksi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Kalau dari sisi sebelah kanan kita bisa lihat ini yang menggambarkan 5 tipe fund dengan aset under manajemennya. Fixed income itu totalnya ada 139 triliun. Yang melalui fintech itu 11,14, 11 triliun. Kalau kita lihat jumlah investornya 2,5 juta. 9 ini yang money market ya. 90%-nya 2,2 juta itu melalui fintech. Jadi sangat luar biasa ini percepatan yang ada di sini. Next slide please. Ini juga cepat saja, saya tadi sudah disampaikan mengenai kenaikan dari indeks dan sebagainya. Saya hanya underline bahwa posisi aset yang tersimpan di KSCI itu per tanggal 26 Desember itu sebesar 6.904 triliun. Ya, terjadi peningkatan 22,43%. Kalau
S-Invest ini kan tadi yang saham. Sebelah kanannya S-Invest ini dari produk sebelum terjadinya pandemi di akhir 2019 ada 2.636 produk. Menurun tahun 2020 cukup tajam, hampir 100, lebih tajam lagi di 2020 ke 2021. Trennya saya melihat dari 2021 ke 2022 ini hanya turun satu produk. Insya Allah di tahun 2023 ini akan meningkat gitu ya. Aset tadi NAV-nya, net asset valuation-nya menurun hampir 6%, 5,79%, menjadi 779 triliun.